Dan dia tuh selalu ngajarin aku, "Bermimpilah yang tinggi," gitu. "Jangan malu untuk ngomong, 'Aku pengen penghasilan setahun 1 miliar,'" kayak gitu. Dia bilang, "Nggak apa-apa, punya mimpi nggak apa-apa," gitu. Bahkan orang-orang yang, apa namanya, kamu ngomongin siapa tahu dia bakalan jadi saksi, kayak gitu kan, omongan juga adalah doa, kayak gitu. Mhm mhm. Jadi ibadah, doa, sama usaha itu harus dibarengi, kayak gitu. Jadi Benar, mikir, luar "Aku biasa. malunya di mana?" Gitu. Aku Iya. nggak malu sama sekali karena aku ngejalanin apa yang aku suka, kayak gitu. Orang aku suka kok, aku loh jualannya halal kayak gitu, aku nggak jualan barang haram ngapain harus malu, kayak gitu. Sebenarnya Jadi kalau siapa sih, dibilang Kak? pengen kuliah, tapi kan kita lihat keadaan kayak gitu. Iya. Jadi saya tuh bukan dari keluarga yang, berada, jadi Mhm. keluarga Pokoknya dari kunci keluarga utama yang mimpi, yang kedua ubah mindset kita, kayak gitu. Yang tadinya mungkin kita mindset-nya, "Ah, Mhm. gua kerja pengen cuman, biar bisa makan, minum, bayar keperluan rumah," kayak gitu, ubah jadi, "Gue kerja karena ibadah," kayak gitu. Terus ubah juga mindset yang gua kerja karena untuk kerja, jadi aku kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dere Production Podcast Ngobrol Asik. Ya, oke sobat, sahabat subscribe, jumpa lagi bersama di channel Dere Production. Untuk hari ini kita akan masuk di channel podcast kita ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Mungkin kalian yang sahabat subscribe udah pernah lihat ya bintang tamu kita ini dan sudah tidak asing lagi, dia adalah Siti Nurhaliza ya. Siti Oh, Zulaika, oh Siti Kak. Zulaika, Iya. ya. Maklum ya karena kita sudah lama nggak ketemu ya. Sekarang Siti Mhm. Zulaika ini sudah menjadi alumni kita di sekolah ya. Dia udah bukan jadi siswa lagi, tapi dia sudah jadi alumni, ya. Berbicara tentang alumni nih, Kak, kalau alumni itu kan, pasti akan timbul pertanyaan biasanya kalau di luar sana ya, Mhm. yang jadi pertama biasa, "Kamu kuliah di mana?" Atau Mhm. yang kedua, "Kamu kerja di mana?" Kira-kira Iya, nih, opsional ini Ika di posisi yang pertama apa yang kedua? yang kedua. Yang kedua, Mhm. berarti posisinya hari ini nggak kuliah ya? Tahun ini Kerja, nggak kuliah? iya, nggak kuliah, Kerja. mhm. Oh, bagus sekali. Memang tujuan kita di SMK ya salah satunya itu menciptakan tenaga siap kerja, ya. Mhm. Kalau boleh tahu sekarang kerjanya di mana? Sekarang saya kerjanya online, jadi bisnis online Oh, gitu. iya 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 Sebelumnya iya iya. kerja di salah satu optik di Mhm. Merauke, cuman udah resign karena alasan pribadi. Oh Jadi gitu. sekarang mau buka usaha sendiri, lebih nyaman kerja sendiri juga, kayak gitu. Jadi kita nggak dikejar target, nggak dikejar waktu, kayak gitu, lebih nyaman kerja sendiri sih. Jadi istilahnya kalau kerja sendiri itu jadi bos sendiri ya, nggak Mhm, diperintah-perintah iya. seperti itu ya. Kalau boleh tahu sekarang pekerjaan Ika apa ya? Di bidang apa nih? Ika, jualan baju lewat online gitu. Jadi Oh, online shop, mhm, online ya. shop gitu. Jadi Ika Heeh. jualan, baju, celana, ada skincare juga, kayak gitu. Oke. Nah, tadi Kak ngatain bahwa sebelumnya pernah kerja ya di Mhm, optik, tapi dengan alasan tertentu ya. mhm. Tapi ada nggak, yang mendasari Ika tiba-tiba punya ide dan ingin bisnis di online shop itu apa yang mendasari? Awal ceritanya gimana? Kok bisa langsung tiba-tiba ke online shop seperti itu? Jadi Ika itu udah punya pemikiran untuk buka online shop tuh dari kelas 2 SMK. Mhm, Jadi Ika tuh udah pengen banget sebenarnya dari lama, cuman memang baru baru bisa buka sekarang. mhm. Karena dulu tuh, keterbatasan modal juga, kita juga kan pasti perlu modal kan, Iya iya iya, benar benar ya. kita nggak menutupi itu, kita perlu modal untuk Modal. membuka usaha. Kemudian waktu itu saya punya niat tapi nggak punya keberanian, kayak Nggak punya gitu. niat tapi Tapi nggak nggak punya punya keberanian, keberanian dan mhm, beraninya baru muncul akhir-akhir ini ya? iya, kayak gitu. Jadi Apa sih kok sabar dulu, mau tanya di keberanian itu seperti apa? Berani bagaimana maksudnya? berani kalau misalnya kita itu buka sebuah usaha, kita itu harus berani. Jadi apa konsekuensinya kita harus terima, apapun masalah yang ke depannya kita bakal hadapi, kita harus terima, kayak gitu. Jadi Ika Mmm, belum nemu keberanian itu di dalam diri Ika, karena Ika juga belum ada dukungan dari orang tua, waktu itu belum diizinin juga. Jadi Ika nggak, buka saat itu karena memang orang tua juga belum setuju. oh begitu. Jadi Mhm, intinya keberanian itu adalah
pengen buka tapi takut rugi gitu ya. Jadi selalu Heeh. pesimis mungkin. Mhm. Heeh. Terus kira-kira, eee, faktor apa yang menyebabkan Ika tiba-tiba berani, nggak seperti dulu? Kalau kalau dulu kan katanya belum ada keberanian ya, sekarang Mhm. tiba-tiba, saya berani nih untuk online, itu apa? Ada faktor apa? Karena modalnya dari diri sendiri sih, maksudnya modalnya kita udah bisa ngasilin sendiri, kan saya kemarin kerja, jadi Mhm. gaji kerja saya itu saya pakai buat modal, kayak gitu. Jadi nggak minta ke Oh. orang tua, jadi lebih berani, jadi kalau ada apa-apa, kita nggak nyusahin orang lain, kayak gitu. Karena memang dari kita sendiri, kayak gitu. Terus udah dapat dukungan juga dari orang tua, jadi lebih berani lagi karena didukung juga, di-support juga. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan, waktu Ika kerja kemarin tuh sebenarnya tujuan utama adalah mencari modal ya? Mhm. Dari pekerjaan kamu kejam banget nih, sudah dapat modal kamu tinggalin deh pekerjaanmu. Enggak, sebenarnya karena alasan tertentu aja, ada Oh alasan gitu di ya? balik. Oke. Oke, berarti sekarang Ika sudah menjalani bisnis online shop ini kira-kira sudah berapa lama? Baru sebulan sih. Baru sebulan, Mhm. rasanya gimana? Maksudnya Rasanya dari segi keuntungan, pendapatan, mhm, atau kenyamanan bekerjanya dibandingkan online shop dengan yang kerja di orang ya, kayak yang mhm. sebelumnya itu gimana? Mungkin bisa diceritain? Jadi kalau misalnya kita kerja di orang kan waktu terus tenaga kan, kita paksain ya, Iya. kita bisa nggak bisa harus bisa, Mhm. kayak gitu. Tapi kalau Ika buka online shop ini karena Ika emang suka, jadi kalau kita kerja karena kita suka, jadi tuh rasanya bakalan lebih nyaman, jadi terus lebih apa ya, lebih mudah aja gitu. Jadi karena kita suka, bisa ngasilin uang kenapa enggak gitu. Oke. Yang pastinya kalau dilihat dari segi pendapatan gimana? Ya kita nggak membandingin sih, cuma ya memang kita Mhm, harus tahu dong namanya orang mhm, kerja kan paling tidak punya target, ya kan? mhm, Terkadang kan, kita pengen kerja yang hasilnya besar nih gitu, mmm, ini kecil. Kira-kira mhm, kalau dibandingkan, all shop-nya yang mhm, sekarang dengan pekerjaan sebelumnya, mohon maaf ya dengan pekerjaan mhm. sebelumnya, kira-kira lebih menguntungkan yang mana dari segi finansialnya? Kalau menguntungkan pekerjaan sebelumnya sih. Sebelumnya ya? Iya, pekerjaan sebelumnya lebih, Mhm. apa ya, lebih ngaruh banget di kehidupan. Tapi kalau misalnya online shop juga nggak kalah menguntungkan juga. Jadi dia juga menguntungkan dan sisi plusnya itu karena kita suka gitu. Jadi karena kita suka, jadi kita, ngejalaninnya nggak terbeban sama sekali, nggak ada beban, jadi kita juga enak, waktu juga kita bisa atur sendiri kayak gitu. Jadi kita punya waktu buat me time, buat family time juga kayak gitu. Kalau kemarin kerja bener-bener nggak ada waktu buat me time dan family time tuh nggak ada. Oke, jadi Mhm. bisa saya simpulkan bahwa kita kerja itu nggak butuh sesuatu gaji yang gede ya, hasil besar. Mhm. Yang paling penting dalam pekerjaan adalah bagaimana kita nyaman, Mhm. ya. Kalau kita masuk di zona yang nyaman, Mhm. tentunya kita akan semakin serius dalam menggeluti pekerjaan tersebut, ya. Iya, Walaupun memang hasilnya mungkin tidak sebanyak itu, tapi iya. kan pasti prospek ke depannya akan lebih Mhm. lebih baik lagi ya. Iya, Karena pepatah mengatakan, "Ngumpul dikit-dikit akhirnya jadi jadi bukit. bukit," Iya. seperti itu. Kemudian dalam all shop tadi, Ika mengatakan bahwa apa produk yang dipasarkan? Ada pakaian, dari celana, Ada skincare, makeup, skincare, kayak iya, gitu-gitu, heeh. yang It kewanita-wanitaan. kewanitaan, kepria-priaan Mhm. enggak? Oh jadi memang Belum, targetnya belum. apa nih? Di all shop-nya Ika ini kan biasa ada target ya, target Mhm. konsumennya, Iya. apakah anak-anak, orang tua, kira-kira gimana coba? Untuk saat ini masih remaja sih target saya. Kayak cewek-cewek kan kita pasti perlu skincare kan, apalagi Mhm, zaman sekarang itu banyak banget yang nanya-nanyain skincare kayak, masker, kayak serum, kayak gitu mhm. tuh sekarang udah banyak banget yang minat, kayak gitu. Iya Jadi ya, memang saya targetkan untuk saat ini ke wanita dulu yang usianya masih remaja ke dewasa, kayak gitu. begitu. Mhm, Tapi yang pasti, produk yang Ika pasarkan ini sudah lulus ya, lulus mhm. halal BPOM-nya? Iya, saya Iya. ngambil langsung dari store-nya, Oh jadi iya, original. original. Ika udah nyoba sendiri sebelum menjual? Udah. Mana hasilnya? Wow, luar biasa ya. Ya kelihatan dari sini sudah bling-bling ya. Oke, kemudian, dalam 1 bulan ini tentunya kalau kita online shop itu kan ada yang pesan, kemudian kita, ada proses pengantaran ke konsumen ya. Itu Iya, apakah Ika sudah memiliki semacam anak buah atau relasi yang bagian pengantaran atau pengantaran. Ika mengantarkan sendiri? Ngantar sendiri, Ngantar sendiri? mhm.
Berarti sudah siap ya, Mhm, dalam artian kena panas, kena hujan, masuk angin ya kan, iya. nanti lecet kulitnya, Pak. Enggak, kalau hujan masa kita tabrak, Pak? Ya kalau Iya, kehujanan tengah jalan ya berteduh, wajarlah berteduh kayak gitu. iya, Tapi kalau misalnya hujan pasti kita yang penting kita ngomong ke konsumen kayak gitu, kita bilang, mhm, "Nanti selesai hujannya reda gitu baru nanti diantar ya." Dan alhamdulillah konsumenku tuh pada pengertian semua sih, jadi kayak mhm. aman-aman aja sih. Iya ya, soalnya sih kadang kala kan kita juga sering dengar di luar sana bahwa ada dapat konsumen yang cerewet ya, seperti itu, Mhm, mohon maaf, misalkan nggak sabaran, terus sampai iya, sekarang belum dalam 1 bulan ini menjalani ini belum pernah dapat seperti itu. belum pernah sih alhamdulillah, semuanya pada sabar-sabar orangnya. Iya, pasti mungkin sabarnya orang pasti juga ada penyebabnya ya, terkadang juga Mhm, dari Ika sebagai penjual yang menanggapi semua pesanan dengan bahasa yang enak, mungkin jadinya orang bisa sabar. Atau mhm. mungkin Ika punya kiat-kiat dalam menghadapi konsumen, biar konsumen itu bisa sabar menunggu atau gimana gitu, ada? Untuk konsumen yang nanya misalnya, "Kak, kapan datangnya?" Gini, kita kasih penjelasan gitu yang memang, kita bilang, "Oh, mohon maaf ya, karena ini keterlambatan dari penerbangannya," misalnya kayak gitu, atau Mhm, keterlambatan dari pengemasannya, kayak gitu. Karena memang kondisi saat ini kan lagi susah ya, mhm mhm. lagi Covid juga, jadi agak susah, terus agak terlambat begitu. Jadi kita kasih pengertian sebisa mungkin kasih pengertian yang, eee, apa ya, jangan jangan bilang, "Oh sabar ya, sabar sabar, ini masih di sini," jangan kayak gitu. Usahakan Heeh, kita juga sabar, kalau kita sabar pasti mereka juga bakalan sabar kok. dalam artian menggunakan bahasa WhatsApp atau message yang Mhm, yang yang sopan lebih sopan, mudah diterima mhm, oleh mhm, konsumen atau pembelinya ya. iya. Oke, kemudian istilahnya, kira-kira ada nggak dalam 1 bulan ini pengalaman yang sangat nyebelin atau menyedihkan atau sesuatu yang jengkelin, ada nggak pengalaman di bidang all shop ini ya dalam sebulan ini? Pasti kan nggak mungkin dong lancar-lancar semua, yang Iya, namanya kita usaha pasti ada mhm. naik turunnya, pasti ada suka dukanya. Kira-kira yang bisa Ika simpulkan dalam 1 bulan ini di all shop yang lumayan hasilnya ya, itu ada nggak pengalaman yang paling berarti atau menyedihkan lah, yang paling jeleknya dulu? Kalau yang paling menyedihkan tuh saat aku salah ngitung. Salah ngitung? Salah ngitung bukan untung malah buntung, kayak gitu. Waduh. Oh, Jadi ini sabar dulu, ini mereka transfer dulu, mereka pesan, mereka transfer atau pas ada barang baru mereka bayar? ada barang baru bayar. Ada barang baru bayar. Mhm, Jadi pada saat itu salah perhitungan ya? Jadi dia sudah iya. bayar gitu ya? Enggak, jadi, Mhm, aku udah netapin harganya, terus heeh. ternyata, barangnya pas datang ke sini, aku tuh belum kalkulasikan baik dengan ongkos kirimnya, kayak gitu. Jadi salah ngitung dan jadinya nggak untung, tapi nggak apa-apa sih. Mhm mhm. Jadiin pembelajaran biar ke depannya bisa tahu, "Oh, jadi aku harus ngitungnya kayak gini," kayak Iya. gitu. Rugi banyak nggak? Enggak, dikit aja. Kenapa sih, pada saat itu tidak langsung diinfokan ke pembelinya, "Aduh maaf ya Kak ya, ini ternyata gua salah hitung nih," gitu loh. Mmm, Jadi harganya dinaikin dikit, kenapa nggak sampaikan itu ke pemesannya? enggak sih, karena apa ya, kalau kita udah ngomong masa kita tarik lagi gitu kan. Jadi nggak apa-apa, rugi satu kali yang penting pelanggannya masih tetap daripada kita bilang, "Aduh ini harganya naikin begini." Nanti mereka kayak, "Ih ini gimana sih kok Nggak profesional, nggak nggak konsisten. konsisten," kayak Mhm, gitu. Masa harganya aja di ini jadi akhirnya pergi kayak gitu pada nggak beli iya. lagi gitu. Jadi mending nggak apa-apa rugi pertama, yang penting akhirnya nggak rugi. Ya, akhirnya jadi pelanggan tetap ya, Mhm, seperti itu. Wah, luar biasa banget ya. Jadi, eee, sahabat subscribe ya di manapun berada, ini adalah sosok inspirasi kita ya, si Ika ini, karena dia masih muda, sudah berani untuk melakukan, kegiatan berwirausaha. Karena jarang-jarang loh orang seperti itu. Biasa kan kita kalau muda-muda itu terbiasa di rumah, agak manja ya, apa-apa uang jajan minta di mama, segala macam, apa, "Ma, iya, ini Ma beli ini, Ma beli itu," ya kan. mhm. Tapi mungkin ini bisa menjadikan contoh buat kalian. Eee, apa yang dilakukan oleh si Ika ini. Mungkin pertanyaan berikutnya, Ika nggak malu kah, bergelut di bidang bisnis all shop begitu loh? Mmm. Jadi ada kenalan saya juga kemarin, dia ngomong kayak gini ke saya, Mhm. "Dek, jangan malu ya kalau jualan online," gitu.
Aku kayak mikir, aku malunya di mana gitu, aku nggak Iya. malu sama sekali karena aku ngejalanin apa yang aku suka, kayak gitu. Orang aku suka kok, aku loh jualannya halal kayak gitu, aku nggak jualan barang haram ngapain harus malu, kayak gitu. Jadi, yang penting aku suka, yang penting aku dapat uang, aku nggak peduli orang mau ngomong apa, nggak rasa malu sama sekali. Bagus ya, luar biasa ya. Jadi selama itu halal dan itu Mhm. tidak melanggar aturan agama maupun peraturan di negara kita, ya Iya, itu ya memang kita harus jalani itu dan itu lebih baik karena itu melatih kemandirian kita. Sekarang mhm, Ika udah umur berapa ya kalau boleh tahu? 18 tahun. 18? Hah? 18 tahun? Iya. Oh, muda banget. Kupikir umur 20-an. Astagfirullah, enggak, masih 18 18, tahun ya? mhm, Oke, 18 tahun. Biasa kan di usia-usia 18 tahun ini kan pengennya kan senang-senang ya, pengennya mhm, happy-happy gitu loh, jarang sekali yang berpikir ke sini, kebanyakan cari-cari ya semacam, hiburan buat hatinya ya kayak gitu ya. Ibaratnya mmm, di masa-masa nikah ini kan pengennya, "Ah, aku punya pacar," gitu. Ika, mmm, kalau boleh tahu udah punya pacar atau belum ini? Kayaknya pada belum, penasaran. Belum? belum, Kenapa belum? Masih jomblo berarti? iya, Kenapa sih Ika tidak seperti orang-orang lain yang, "Ah, aku masih muda dong, pengen cari pacar," seperti itu. Biar ya paling tidak ada yang bisa bantuin aku buat pengantaran, ada yang bisa aku peluk di saat panas, hujan, ya kan, aku peluk dia, yang nganterin kan lebih lebih nikmat rasanya seperti itu. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya. Ini kita berbicara tentang realita, masa-masa mereka biasanya butuh seseorang yang seperti itu. Gimana mmm, tanggapannya Ika? karena udah nyaman sih, karena udah nyaman sendiri, apa-apa sendiri, jadi takutnya kalau misalnya punya pacar jadi makin nggak bebas, kayak gitu loh. Jadi kan Mhm mhm. kadang-kadang, sifatnya pasangan kan bermacam-macam. Iya. Kadang-kadang tuh ada yang posesif kayak gitu, Mhm. ada yang, "Kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gitu." Aku tuh tipe orang yang nggak suka terlalu dikekang gitu loh, asalkan yang aku lakuin positif kenapa dilarang, kayak gitu. Jadi biar lebih bebas aja karena masih muda juga, masih 18 tahun, jadi masih panjang perjalanan, jadi itu menurut saya masih urusan belakang-belakang nantilah. Oh gitu Kayak ya. gitu, heeh. Misalkan nih, kita sudah Mhm. mulai agak melencengnya dari tema kita, tiba-tiba ada cowok datang yang memiliki sifat pengertian, Mmm, kemudian ngertilah jika ini adalah pedagang ya atau all shop, mhm. yang ngerti dengan keadaannya Ika, kemudian dia bersedia nemani Ika dalam pengantaran tanpa embel-embel, mau dong? Eee, ya mau kalau ada yang pengertian. Hei, jadi Tapi kalau heeh, tapi kalau untuk sekarang masih nyaman sendiri sih. iya, Takutnya, apa ya, nggak fokus juga aku. Aku kan punya impian itu sukses di usia muda. mhm Jadi mhm, aku nggak mau karena hal itu malah menghambat jalannya saya, impiannya saya untuk mencapai apa yang saya impikan, kayak gitu. iya iya iya. Jadi memang Ika ini punya impian dan tujuan dan dia ingin mencapai impian itu. Takutnya jika dia memperoleh pasangan, malah impiannya itu dia akan mengalami hambatan-hambatan. Karena namanya Mhm, orang pacaran kan tidak selalu mulus juga ya, iya. ada kesalahpahaman, kecocokan dalam beberapa hal sehingga itu akan membuat mood-nya hilang, akhirnya nggak mau melayani konsumen yang harusnya dengan ramah tapi karena bertengkar akhirnya Jadi bad mood pelayanannya juga gitu. bad mood ya, jadi juga salah-salah ke, konsumen. Jadi ya mudah-mudahan jika bisa konsisten ya, kalau bisa, Mmm, istilahnya tetap dengan usahanya, jangan pacaran mhm. dulu karena entar kalau udah sukses pasti Jodoh cowoknya yang datang, datang ya. mhm, Iya benar, jadi kita harus percaya bahwa jodoh di tangan Tuhan. Tapi punya mhm. target dong? Iya punya. Target umur berapa nih? Apa ya, target apa nih, nikah atau apa nih? Ya mencari pasangan hidup lah. Aduh kita Oh, agak dari tema, nggak apa-apa. target kalau target nikah sih aku pengen nikah di usia nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, 22 tahun. 22 tahun, amin. Mhm, Eee, amin. ok Berarti itu kan tadi Kak sempat mengatakan adalah punya impian ya, otomatis kalau namanya kita kerja, pasti ya punya tujuan kan, punya target. Kalau Iya. misalkan saya kerja ingin beli mobil, ingin bangun rumah, kira-kira dengan di bidang all shop ini yang Ika bilang ingin lebih serius ke depannya, kira-kira targetnya apa? Apakah ingin untuk orang tua atau apa? Target Jadi, impiannya? yang saya lagi target dalam waktu dekat ini, saya pengen renovasi rumah yang nyaman untuk kedua orang tua saya, kayak Mhm gitu. Itu mhm. itu yang paling pertama banget yang pengen saya, eee
pengen saya wujudin itu Wujudin, iya. untuk ke depan. Maksudnya dalam waktu jarak dekat, waktu Ini, dekat. jadi hasilnya pengen dikumpulin, Mhm. kemudian nanti ditujukan untuk merenovasi rumahnya Ika ya. Sungguh Iya. mulia sekali, bakti seorang anak. Kalau itu sudah tercapai baru mulai mikirin ya, Iya, ke mikirin depan si doi untuk pendamping, iya. seperti itu. Tapi kan enak juga sih kalau kita bisa punya pasangan, kemudian dia bisa menemani usaha kita, kemudian dia juga bisa membantu untuk biaya renovasi rumah dari pasangan kan, bisa juga seperti itu. Iya sih, cuman Mhm. kalau kita bisa bangun sendiri dengan hasil kita tuh rasanya lebih puas. Ya Jadi ya, apalagi waktu pertama kali kerja kan, pertama kali ngasih ke orang tua tuh kayak, "Oh gini tuh rasanya," kayak gimana, kayak mau iya nangis iya, tapi nggak pengen nangis, kayak gitu, kayak terharu banget sih. benar Padahal benar benar, ngasihnya nggak seberapa, nggak tapi seberapa. kayak nikmatnya itu loh, Iya, mungkin kalau dulu kayak waktu gitu. sekolah kan taunya minta uang ya, Mhm, berapa nih 100 ribuan paling sehari habis gitu ya. Tapi dengan mmm, Ika udah kerja kayak begini, ternyata bisa menghargai nilai uang kan, mhm, bisa menghargai nilai keringat kan. Di iya saat kita udah mendapatkan hasil dari keringat sendiri, kemudian kasih ke orang tua itu rasanya ada kebahagiaan tersendiri gitu loh. iya, Tentunya itu bakti yang sangat baik ya, dan itu akan bisa memberikan manfaat yang baik dunia akhirat ya. amin. Oke, kemudian, support dari orang tua seperti apa untuk saat ini dengan usaha Allshop-nya? Support-nya seperti apa dari orang tua? Kalau mama tuh paling berpengaruh banget. Jadi mama tuh bantu masalah keuangan. Jadi oh ya, Sabar sabar, kok mama bisa bantu keuangan? Emang mama ini, dulunya kuliah akuntansi atau gimana? Atau punya enggak pengalaman tentang akuntansi atau gimana nih? enggak. Jadi kan mama juga kan jualan. Oh, jualan, punya Heeh, kios? Oh, udah Jadi mama pantas. tuh udah sering gitu Mhm loh. Jadi mhm, beli sekian, terus kalau dijual sekian untungnya berapa. Jadi mama tuh lebih ngerti gitu. Jadi kan kita belajar mhm, langsung dari yang udah, apa namanya, pengalaman, pengalaman kayak seperti gitu. itu. Kalau orang tua udah pengalaman kita nggak usah jauh-jauh gitu. Jadi langsung Oke. ke orang tua. Luar biasa. Nah, berarti di sini Ika punya nggak ya satu sosok, kan namanya kita baru belajar Allshop ya, dalam 1 bulan ini Ika belajar, otomatis kan mencari banyak referensi di mana-mana Mhm, ya, entah itu dari YouTube atau yang lainnya. mmm. Kira-kira ada nggak sosok inspirasi Ika selama ini yang menjadi patokan? Misalkan, misalkan anggaplah Dewi ya, Dewi ini Allshop yang berhasil, saya belajar dari dia dan ingin seperti dia. Ada nggak sosok itu siapa gitu menjadi inspirasi? Ada, sosoknya itu Sosoknya adalah oh, gaib apa yang nyata nih ya? manusia, nyata. Manusia manusia, sosok Jadi, oke. sosok inspirasi saya itu adalah Kak Wirda Mansur. Wirda Mansur, orang mana itu? Orang Merauke, Papua atau orang mana? Oh, orang Enggak, orang luar dia, ya? anaknya Ustadz Mansur. Heeh, Oh, saya jadi kurang wawasan berarti. Oh, Ustadz Mansur ya? Ustadz iya, Mansur, iya iya. jadi Sabar dulu, Ustadz Mansur itu yang kalau nggak salah punya usaha LMN juga ya? iya, Apa itu dia namanya dia ya? punya usaha sendiri Iya juga, iya, saya mhm. juga pernah gabung tapi saya berhenti. Oke oke, Iya, memang dia Yusuf Mansur kah? iya, Yusuf Mansur, oke. Dia jadi seperti apa? Coba bisa diceritakan? Kak Wirda Mansur itu dalam penyampaiannya dia itu benar-benar masuk ke hati, nggak cuma masuk ke telinga doang gitu. Jadi motivasinya dia tuh benar-benar pengaruh banget di kehidupannya saya, karena Kak Wirda ini di usia dia yang belum 20 tahun, masih waktu itu 19 tahun kalau nggak salah, dia udah menggeluti 3 jenis bisnis, Mhm, ada travel sama ada, online shop juga, sama satunya aku lupa, kalau nggak salah dia sama ayahnya, mhm. gabung bareng ayahnya. Tuh, dan di sekarang usianya dia yang udah 21 tahun, dia udah banyak banget raih impiannya dia. Dan dia tuh selalu ngajarin aku, "Bermimpilah yang tinggi," gitu. "Jangan malu untuk ngomong, 'Aku pengen penghasilan setahun 1 miliar,' kayak gitu. Dia bilang, "Nggak apa-apa, punya mimpi nggak apa-apa," gitu. Bahkan orang orang yang, apa namanya, kamu ngomongin siapa tahu dia bakalan jadi saksi, kayak gitu kan, omongan juga adalah doa, kayak gitu. Mhm mhm. Jadi ibadah, doa, sama usaha itu harus dibarengi, kayak gitu. Jadi Bener, memang luar biasa. motivasi banget. Mhm. Ada nggak kata-kata beliau yang lebih yang akhirnya menggerakkan hati ketika kita bilang kan bukan hanya didengar, tapi bisa merasuk ke jiwa. Mhm. Kira-kira ada kalimat-kalimat atau slogan-slogan dari dia yang menjadi inspirasi Kakak yang bagian mananya? Coba bisa dijelaskan? Dia itu selalu bilang itu, "Jangan takut bermimpi. Kamu kalau Jangan nggak punya mimpi, kamu nggak bakalan berhasil." Kayak gitu.
mimpi yang tinggi, nggak apa-apa mimpi yang tinggi, siapa tahu kamu bisa meraih itu kan lebih bagus gitu loh. Jadi pokoknya kunci utama mimpi, yang kedua ubah mindset kita, kayak gitu. Yang tadinya mungkin kita mindsetnya, "Ah, Mhm. gua kerja pengen cuman, biar bisa makan, minum, bayar keperluan rumah," kayak gitu, ubah jadi, "Gue kerja karena ibadah," kayak gitu. Terus ubah juga mindset yang gue kerja karena untuk kerja, jadi aku kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kayak gitu. Itu sih Luar biasa. motivasi motivasi banget, Aduh, saya memotivasi aku. sampai merinding ya. Merinding banget nih dengar motivasi itu. Kok saya jadi kepengen osop juga. Bisa bisa. Oke. Kemudian, Ika, satu lagi nih pertanyaan mungkin kita nggak terlalu panjang ya. Mhm. Waktu SMK itu kan Ika sempat, mengambil jurusan multimedia ya, Iya, dan kebetulan kamu anak saya ya waktu itu. mhm. Kita pernah podcast dulu sebelumnya ya, itu Iya, cuma nyoba-nyoba doang, para sahabat subscribe kita cuma nyoba-nyoba doang dan sekarang ini kita udah mulai serius nih, kita beli peralatan-peralatan seperti ini yang memang kita pengennya intens. Tujuan kita podcast ini kan memberikan motivasi ke para sahabat subscribe kemudian, terutama untuk yang kaula muda ya, seperti itu. Mungkin pertanyaan waktu itu kan Ika mengambil jurusan multimedia ya, iya, kemudian sekarang bergerak di bidang allshop. Kalau mhm, mau dipikir-pikir masih nyambung ya masih sih sedikit ya. mhm. Kira-kira bagaimana? Keterkadang kan, "Ah, saya ambil jurusan ini," tapi real di lapangan pekerjaannya nggak seperti itu, gitu loh. Itu Iya, gimana? Apakah masih ada ilmu-ilmu yang di multimedia itu kepakai di pekerjaan Ika saat ini? ada Apa ada itu? banget. Ini Jadi catatan juga buat saya ya nih. Apa itu? Jadi ilmu yang selalu Pak Guru ajarkan kan kita harus berani, berani tampil di depan kamera, berani saat kita harus berhadapan dengan orang lain. Misalnya kita, pengen ngambil kisah hidup seseorang, kita harus berani untuk lobby, cara kita menyampaikan seperti apa gitu, kita harus belajar mandiri kayak gitu. Kita berani gimana caranya supaya kita bisa, hilangin grogi kayak gitu. Jadi saat Ika, review suatu produk di story kayak gitu, Ika nggak terbata-bata, Ika lancar, kemudian kalau ngadapin, konsumen, Ya? Mhm. kalau kita ngadepi konsumen itu lebih berani, lebih apa ya, karena udah terbiasa bicara sama Terbiasa. orang lain kayak gitu, udah berani banget. Jadi ya itulah, karena berani itu modal utama sih menurut Benar-benar saya, luar biasa banget heeh. ya. Terima kasih kamu udah mau mengamalkan itu semua ya. Mmm, Jadi memang permisa ya kita sahabat subscribe bahwa kita belajar di sekolah itu kalau di multimedia ya kita belajar mhm, aplikasi kebanyakan itu bukan berarti besok-besok kita harus kerja dengan aplikasi itu gitu loh, tidak juga. Tapi yang kita guru-guru diajarkan di sini bagaimana mengolah mental ya, mental, kemudian iya, bagaimana bersosial ya, mhm, berkomunikasi di luar sana, bagaimana proses pencarian data. Dan memang itu terbukti. Ya, ini adalah salah satu contoh bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia. iya, Ya, benar, jika kita belajar, kemudian esok harinya kita mendapatkan pekerjaan yang nggak nyambung, itu nggak akan sia-sia. iya, Pasti suatu saat ilmu itu akan kepakai. mhm, Jadi sekarang Ika sudah mendapatkan ilmu multimedianya, dia sudah belajar juga ilmu marketingnya. mhm. Ada rencana untuk kuliah ke depannya? Mmm, nggak tahu sih, masih belum tahu juga, karena Heeh, sebenarnya kalau dibilang pengen kuliah, tapi kan kita lihat keadaan kayak gitu. iya, Jadi saya tuh bukan dari keluarga yang, berada, jadi mhm. dari keluarga yang, sederhana, yang biasa-biasa aja. Jadi, ya mau nggak mau kita harus bermental baja, Seperti itu. kayak Oh, jadi gitu. sebenarnya keinginan kuliah itu ada ya, cuma dari Mhm, faktor keadaan ekonomi ya, dan ya memang iya, Ika kerja di bidang ini ya salah satunya untuk mendongkrak itu semua. mhm, Tapi memang tidak ada menutupi kemungkinan bahwa suatu saat memang Ika pengen kuliah. iya. Kalau kuliah pengen ngambil jurusan apa nih? Kan nggak mungkin ngambil multimedia atau TI lagi ya. Iya, Mau apa? Akuntansi? manajemen, Manajemen? mhm, Ya, di Musamus ada. iya. Iya kan jauh-jauh ya. Iya, Biasanya kalau anak perempuan itu nggak pengen jauh, heeh, pengen dekat dengan orang tua. mhm, Ya, memang kita juga diajarkan untuk selalu mengejar ilmu kan sampai ke negeri Cina. iya, Jadi walaupun apapun keadaannya tetap pendidikan itu penting. mhm, Ya, mudah-mudahan Ika bisa mendapatkan jalan untuk bisa kuliah ke depannya. amin Apalagi kan amin, sekarang banyak beasiswa ya, banyak mhm, bidik misi. Saya rasa itu bisa.
Kan banyak juga di sana mungkin orang yang kuliah sambil kerja, juga Iya. ada seperti itu. Oke, mungkin, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan ke Ika, kira-kira ada nggak kiat-kiat atau semacam tips ya sebelum kita membuka usaha itu, hal pertama apa yang harus kita siapkan? Yang Mmm, paling penting dari mhm pengalaman Ika selama ini yang sudah mendapatkan konsumen yang segitu banyaknya? mhm. Jadi kalau kita mau buka usaha itu, kita harus percaya. Satu, kita punya modal, modalnya nggak harus uang, modalnya bisa Allah, bisa niat, bisa, keberanian kayak gitu. Karena kan sekarang juga sudah ada metode dropship kan, Oh jadi, iya, nggak perlu modal tapi kita juga bisa dapat uang, kayak gitu. mmm, Jadi memang yang kunci utama itu kita harus percaya bahwa kita itu bisa, kayak gitu, dan keberanian sih. Tapi jangan lupa juga untuk cari ridho orang tua juga gitu. Kalau orang tua nggak ridho, susah. iya betul banget. Jadi inti dari semua itu adalah kembali ke orang tua, Mhm, ya karena doa, ridho dari orang tua itu sangat penting. Jadi buat kalian yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan orang tua kalian ya, karena ridhonya dari dia. Bagi yang nggak ada ya selalu didoakin orang tuanya ya, mhm. seperti itu. Kemudian, mungkin Ika bisa kasih tahu ke pemirsa kira-kira online shop-nya Ika nih kan pakai apa nih? Pakai Facebook kah, WA atau punya website? Kalau Ika masih jual lewat Instagram sama Facebook sih. Instagram-nya apa? Mhm. Bisa disebutkan nanti kita tampilkan di bagian bawah. Silakan. Jadi Instagram-nya Ika itu Nuna M Shop, jadi Mhm, Nuna_m.shop. Itu iya, kalau untuk Facebook Ika masih pakai Facebook pribadi, mhm, karena Ika juga nggak pernah pakai kan, jarang mhm. upload kayak gitu daripada kebuang, jadi ya udah upload aja, barang-barang dagangannya di situ. Facebook-nya apa? Facebook-nya? Siti Zulaika. Siti Zulaika, Iya, selebihnya melalui a Messenger, WhatsApp? Messenger, terus WhatsApp juga kalau ada yang punya nomorku juga ini, Mhm. tapi belum disebarluaskan sih, Bahaya bisa gitu. disalahgunakan ya dapat nomornya ya. Iya, Oke, jadi Ika lebih memilih metode Instagram ya, yang lebih modern iya, ya. Alasan memilih Instagram apa? Apa followers-nya lebih banyak dibandingkan dengan Facebook? enggak, kalau misalnya di Instagram itu, apa ya, orang-orangnya itu nggak tahu kenapa lebih banyak aja yang beli lewat Instagram daripada Facebook. Kadang kalau di Mmm, Facebook kan mereka, postingan karena pertemanannya banyak kan, karena kan mhm. biasa di Facebook kan pertemananku juga udah 1.300. Jadi kayak kalau lihat kita ngupload sesuatu pasti kayak mereka cuman nge-scroll aja gitu. Tapi Mhm. kalau di Instagram kan, yang follow kan, dikit kan, maksudnya mereka nggak berteman terlalu banyak, jadi kalau kita ngupload pasti masuk berandanya mereka, jadi lebih banyak di Instagram sih. Jadi selama ini memang kenyataannya peluangnya lebih banyak di Instagram Iya, ya? Oke, seperti itu. Jadi, kira-kira ada nggak sih satu lagi sih, kiat-kiat Ika dalam mengiklan? Kan kalau kita all shop pasti tidak lepas dari namanya mengupload foto, gambar. mhm, Kira-kira ada nggak, tips dari Ika bagaimana cara mengupload, mungkin angle-nya atau gimananya, harus ada apanya gitu dalam mengiklankan sesuatu, mmm, produknya? kalau Ika sih, Ika lebih ke real pic sih, jadi kalau tunggu Mhm, barangnya datang dulu, terus Ika reviewnya pakai mirror, jadi Ika video gitu, terus nanti baru Ika review kainnya seperti apa, supaya mereka tuh nggak kecewa gitu mhm loh. mhm. Jadi Ika kasih tahu modelnya seperti ini, bahannya seperti ini, kayak gitu. Jadi lebih ke video sih daripada ke Iya foto, iya. kayak Jadi gitu. dia lebih real ya, nyata, Mhm, apa yang ada, ya itu sudah. Kebanyakan mhm, kan orang kan meng-upload dengan gambar dari Google ya, mhm, sehingga ketika datang, "Loh kok nggak sama dengan yang ada di iya. Google dengan yang di gambarnya?" Mhm, Jadi orang merasa terkhianati dan tertipu ya. iya, Tapi dengan video itu malah lebih baik ya. mhm, Oke, itu juga bisa menjadi istilahnya menjadi masukan buat teman-teman yang ingin bergelut di bidang all shop, orang lebih senang melihat review video. Ya iya. selain bisa lihat produknya, bisa lihat modelnya. Aduh tidak ya, bisa jadi alumni kawan, iya. Oke mungkin, sebagai penutup kita buat Ika, mungkin ada semacam pesan atau motivasi buat adik-adik kita, buat teman-teman atau bapak ibu, ya yang ingin menjalani bisnis all shop ini mungkin ada nggak semacam, ya yang ingin disampaikan kepada kaula muda seperti itu? Silakan. Mhm. Untuk, adik-adik yang masih sekolah, kalau misalnya kalian pengen berbisnis,
Yang penting kalian bisa atur waktu, nggak apa-apa, jangan takut. Karena nanti ke depannya kalian sendiri yang bakal ngerasain, apa ya, manfaatnya kalau kalian berbisnis tuh kalian bisa jadi lebih berani kayak gitu. Kalian kalau ada masalah, kalian nggak mundur, kalian mau nggak mau kalian harus hadapi, kayak gitu. Jadi kalian proses pendewasaan itu juga kan bermacam-macam bentuknya. Jadi yang saya rasakan juga selama saya menjalani online shop, menjadi lebih dewasa. Jadi lebih tahu arti setiap rupiah itu kayak gimana, kayak gitu. Tapi yang utama kalian harus izin dulu dengan orang tua. Kemudian kalau saran aku untuk kalian lebih baik fokus dulu ke satu produk. Jadi eh, jangan merembet dulu kemana-mana karena takutnya kalau terlalu banyak kan malah terganggu sekolahnya kayak gitu. Lebih baik fokus ke satu produk dulu. Nanti kalau misalnya udah lulus eh, baru bisa apa ya, pilih bermacam-macam Hmm. produk kayak gitu. Kalau untuk yang udah lulus, kalian jangan takut untuk mulai kayak gitu. Kalian harus berani karena apa ya, kalau kalian nggak mulai sekarang kapan lagi gitu loh. Kalian harus bisa ubah mindset kalian yang kayak tadi aku bilang, kalian kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Siapa tahu sekarang kalian online, ke kalian punya toko sendiri, kalian bisa offline, kalian bisa punya pegawai kan, kalian bisa membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan juga, kayak gitu. Jadi Hmm. untuk ibu-ibu juga kita nggak mengenal, umur. Jadi mau umur berapapun, di usia berapapun, yang penting kalian, punya niat, punya tekad yang kuat, kenapa enggak, kayak gitu. Oke, luar biasa banget ya. Itu sedikit wejangan ya. Bener banget. Seperti jadi istilahnya kita melakukan usaha itu berwirausaha nggak harus kita lulus dari SMK, Iya, nggak harus kita nunggu lulus kuliah dulu, tapi mulai dari sekarang pun bisa. bisa. Bahkan mungkin anak yang penting udah bisa hitung, bisa baca, itu bisa Mhm, melakukan bisnis. iya, Seperti itu. Jadi nggak mandang usia. Ya. mhm. Oke, ya baiklah. Para sahabat subscribe ini sangat sangat memotivasi banget ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu Siti Nurhaliza. Siti Siti Zulaika. Zulaika ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Amin. Dan kami juga doakan buat Ika sukses terus Amin usahanya amin amin ya. amin. Mudah-mudahan ke depan semakin besar, 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 besar Amin, ya dan Allah, akhirnya bisa membuat amin. ruko sendiri ya. Amin. Dan tentunya bisa segera mendapatkan bukan mendapatkan momongan ya, sudah bisa mendapatkan jodohnya ya. Iya, Itu penting juga, itu amin, bagian dari ibadah ya. Iya, amin, Kalau sendiri berat, tapi kalau ada yang dampingi itu akan lebih ringan ya. mhm, Yang penting ada kaidah-kaidah, yang penting halal iya dulu itu yang lebih pasti. iya. Oke, seperti itu, baiklah. Terima kasih kembali Kak, sukses selalu. Salamnya begini sekarang ini sudah salam corona ya. Seperti dulu cium tangan, sekarang kita Mhm. pakai begini aja. Oke. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Insya Allah kita akan hadir lagi dengan podcast dengan mendatangkan bintang-bintang tamu yang ada di lingkungan kita di Merauke, Papua ini yang bisa memberikan manfaat dan motivasi buat teman-teman semua. Oke, jangan lupa di-subscribe, lonceng, dan silakan diisi di kolom komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan atau ada semacam masukan buat kami. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah, plus.